Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar akuntansi untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Sesi hari ini kita akan belajar terkait dengan di standar akuntansi di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan untuk di beberapa pokok poin penting terkait dengan di pokok bahasan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar mata kuliah SAK Etap Sistem Pembelajaran Daring Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Agenda pada topik hari ini yaitu terkait di beberapa sub pokok bahasan. Jadi yang pertama adalah terkait dengan di apa sih sebenarnya standar akuntansi itu. Yang kedua adalah apa pentingnya standar akuntansi. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan standar akuntansi. Dan yang keempat adalah terkait dengan di public hearing. Ada dua pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Jadi yang pertama adalah terkait dengan di apa tujuan dari adanya standar akuntansi. Jadi silakan Anda untuk mulai mencermati apa sih sebenarnya tujuan dari adanya standar akuntansi itu dibuat. Kemudian pertanyaan diskusi yang kedua, apa saja sih standar akuntansi yang ada di Indonesia yang mungkin selama ini Anda kenal ataupun tambahan informasi, tambahan pengetahuan terkait dengan di standar akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama terkait dengan di standar. Jadi apa sebenarnya standar itu? Jadi standar itu merupakan suatu norma, jadi atau persyaratan yang biasanya berupa sebuah atau suatu dokumen formal yang diciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Itulah standar. Jadi dalam sebuah standar itu berarti memuat sebuah, kalau yang namanya norma itu adalah sebuah aturan, sebuah persyaratan. Jadi dan itu juga sebuah dokumen formal. Jadi yang menciptakan kriteria. Jadi sebuah bagian-bagian atau ketentuan-ketentuan beserta metode, berarti cara, kemudian juga proses, sebuah pelaksanaan kegiatan. Jadi agar kegiatan itu bisa seragam. Terkait dengan di akuntansi, tentu kita sudah tidak asing lagi terkait dengan apa sih sebenarnya akuntansi itu. Jadi ada beberapa definisi akuntansi yang biasanya kita pernah baca ataupun pernah kita dengar. Yang pertama adalah menurut American Accounting Association. Jadi menurut American Accounting Association, jadi akuntansi itu merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi sebuah proses. Proses apa? Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Itulah akuntansi. Definisi akuntansi sesuai dengan American Accounting Association.
Selain American Accounting Association, jadi ada lembaga lagi yang mendefinisikan akuntansi, yaitu ICPA, yaitu American Institute of Certified Public Accountant, di mana akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, seni untuk mencatat penggolongan, peringkasan yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Jadi sebuah seni, ya, seni untuk apa? Mencatat penggolongan dan meringkas, di mana semua hasil ringkasan itu dinyatakan dalam satuan mata uang. Terhadap apa? Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat finansial dan penafsiran hasil. Jadi atas sebuah kejadian, ya, kejadian ekonomi terutama yang bersifat finansial, ya, dan kaitannya dengan di penafsiran hasil, ya. Lalu bagaimana kita mendefinisikan akuntansi itu? Jadi dari dua definisi besar, yaitu menurut American Accounting, ya, Association dan ICPA, ya, jadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa akuntansi itu merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi atau bukti transaksi yang menghasilkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Jadi pada intinya adalah akuntansi ini merupakan sebuah informasi, ya, hasil dari kegiatan akuntansi. Jadi hasil dari proses pengidentifikasian, pencatatan, ya, ini merupakan sebuah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Bagi siapa? Bagi pengguna dari laporan keuangan tersebut. Jadi pengguna dari laporan, ya. Jadi maka dari itu penting sekali, ya, untuk menciptakan laporan keuangan yang relevan dan reliable. Apa sih kandungan dari laporan keuangan relevan dan reliable itu? Jadi laporan keuangan yang relevan reliable itu membutuhkan yang pertama adalah standar akuntansi yang berkualitas. Sedangkan standar akuntansi yang berkualitas itu membutuhkan sebuah kerangka konseptual. Itu kaitannya dengan kebutuhan laporan keuangan yang relevan dan reliable. Selain standar akuntansi yang berkualitas, laporan keuangan yang relevan dan reliable di sini juga membutuhkan manajemen corporate governance. Jadi sebuah manajemen yang baik, ya. Selain itu yang ketiga adalah kualitas dari audit itu sendiri. Jadi ada 3 hal laporan keuangan yang relevan dan reliable itu. Yang pertama, didukung oleh standar akuntansi yang berkualitas. Yang kedua adalah manajemen corporate governance. Dan yang ketiga adalah kualitas dari audit. Di mana kualitas audit itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah independensi. Yang kedua terkait dengan standar audit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kompeten. Itu terkait dengan di kualitas audit. Dari laporan keuangan yang relevan dan reliable ini, maka dapat memunculkan sebuah informasi yang berkualitas. Jadi informasi yang berkualitas yang bisa digunakan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa kaitannya dengan di informasi yang berkualitas, yaitu didukung dengan di dampak informasi asimetri. Yang pertama adalah adverse selection dan moral hazard. Sehingga apa? Dari informasi yang berkualitas di sini, ya, dapat memunculkan sebuah pasar modal yang efisien,
dan keputusan yang tepat. Itu adalah laporan keuangan yang relevan dan reliable. Terkait dengan standar akuntansi. Jadi, apa sih tujuan atau pentingnya dari standar akuntansi itu sendiri? Jadi, standar akuntansi yang pertama adalah untuk keseragaman laporan keuangan. Sehingga apa? Laporan keuangan yang relevan dan reliable ini bisa terpenuhi. Jadi tidak ada mungkin perbedaan, sama-sama laporan neraca, misalnya, laporan keuangan, untuk informasi posisi keuangan. Di perusahaan A itu seperti ini, di perusahaan B seperti itu, dan di perusahaan lain juga beragam bentuknya. Maka diperlukan sebuah standar akuntansi untuk keseragaman itu. Yang kedua adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun. Bias itu pasti ada, tapi kita bisa meminimalisasi dari adanya bias tersebut dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Yang ketiga adalah memudahkan auditor dalam mengaudit. Kalau sudah ada standarnya, maka seorang auditor itu tinggal membandingkan sesuai dengan standar enggak laporan yang disusun. Yang keempat, memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berada. Jadi pembaca pun akan mudah membacanya serta menginterpretasikannya atau menerapkan. Bahkan membandingkan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda. Dan yang kelima, pengguna laporan keuangan banyak pihak. Jadi tidak hanya penyusun pengguna laporan keuangan itu. Jadi sedangkan apa? Sedangkan penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Makanya diperlukan sebuah standar. Ada istilah PABU, prinsip akuntansi berlaku umum. Kan itu salah satu kaitannya dengan adanya standar akuntansi. Jadi laporan keuangan itu bertujuan secara umum, jadi yang relevan. Jadi bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang relevan dan reliable, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi itulah standar akuntansi. Ini pas dengan kompetensi atau profil lulusan dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jepara. Di mana program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jepara itu memiliki cita-cita atau profil lulusan adalah menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Maka apa? Salah satu kompetensi lulusan itu adalah dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Itu menjadi kompetensi dasar untuk jurusan akuntansi. Beragam standar akuntansi di dunia. Ada kita atau pernah membaca, pernah mengenal yang namanya PSAK. PSAK itu adanya di Indonesia. Di mana PSAK ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi. Kalau di Amerika, kita mengenal yang namanya SFAS dan SFAC. Ini yang diterbitkan dari US GAAP, USA. Di mana yang menyusun siapa? Disusun oleh FASB, Financial Accounting Standard Board. Kemudian di internasional, kita pernah mengenal, mendengar, bahkan membaca, mempelajari, yaitu yang namanya IFRS dan IAS.
Jadi International Financial Report Standard. Siapa yang menyusun? Disusun oleh IASB, International Accounting Standard Board. Itu kaitan di standar akuntansi. Sedikit mengenal yang namanya IASB, International Accounting Standard Board. Jadi International Accounting Standard Board di sini itu memiliki 4 tugas. Tugas yang pertama has the sole responsibility for setting standard. Yang kedua adalah approve principle based standard does not issue detailed application guidelines. Dan yang ketiga, address business ventures not public sector, government or not for profit activity. Dan yang keempat, is committed to develop in the public interest a single set of high quality global accounting standard that require transparent and comparable information in financial statement. Itu di IASB. Sedangkan standar akuntansi di Indonesia itu sendiri, jadi disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Di mana standar akuntansi keuangan itu berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, bukan di bawah IAPI. Kalau IAPI itu adalah Institut Akuntan Publik Indonesia. Di mana pengurus IAI pusat sebagai dewan pengawas yang bertugas memilih anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan menetapkan mekanisme kerjanya. Sedangkan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan ini bertugas memberikan masukan dan arahan kepada DSAK. Ini perjalanan dari standar akuntansi Indonesia. Lalu untuk apa tujuan dari laporan keuangan itu sendiri? Tujuan dari laporan keuangan itu yang pertama adalah salah satunya memberikan informasi yang pertama yaitu terkait dengan di posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua adalah kinerja keuangan dari sebuah entitas. Dan yang ketiga adalah perubahan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau biasa kita dengar yang namanya stewardship. Apa yang telah dilakukan atau ditunjukkan oleh manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai. Dan yang keempat, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Itu adalah tujuan dari laporan keuangan. Kalau sebelumnya kita mengenal yang namanya standar akuntansi di Indonesia, lalu komponen standar akuntansi di Indonesia itu apa saja? Sampai dengan saat ini, komponen standar akuntansi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang berbasis IFRS. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap, yang pada semester ini kita coba pelajari. Dan yang ketiga adalah standar akuntansi syariah atau SAK syariah. Yang keempat adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dan yang baru
terakhir muncul itu adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah atau SAK EMKM. Itu adalah komponen standar akuntansi di Indonesia. Jadi dalam rangka menciptakan atau menjadikan sebuah laporan keuangan itu yang relevan dan relevan. Salah satu komponennya kan dari standar yang berkualitas. Jadi SAK ETAP itu sendiri ya diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan 1 Juni 2011. Ya. Tetapi SAK ETAP itu diterbitkan pada tahun 2011. Itu gambaran terkait dengan di komponen standar akuntansi di Indonesia. Ada beberapa terkait dengan di SAK ETAP. SAK ETAP, ya. Jadi ETAP itu adalah atau entitas ya tanpa akuntabilitas publik. Ya. Itu yang pertama berarti tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Dan yang lain. Di minggu depan kita coba bahas kembali. Kenapa sih diperlukan yang namanya SAK ETAP? Why? Kenapa? Jadi ini dengan beberapa alasan. Jadi yang pertama PSAK yang berbasis IFRS ya, itu sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil. Mengingat penentuan fair value-nya memerlukan biaya yang tidak murah atau biaya yang mahal. Yang kedua, PSAK yang berbasis IFRS masih dipandang rumit dalam implementasinya. Seperti hanya kasus PSAK ya, 50, PSAK 55, meskipun sudah disahkan tahun 2006, namun implementasinya tertunda bahkan 2010, ya, sudah keluar PSAK 50 revisi. PSAK yang berbasis IFRS menggunakan prinsipal atau prinsipal base sehingga membutuhkan banyak professional adjustment. Dan yang keempat, ya, jadi PSAK berbasis IFRS di sini perlu dokumentasi dan IT yang kuat. Yang kelima, SAK ETAP ini sebagai solusi untuk small medium enterprise atau ETAP. Itu adalah alasan kenapa harus SAK ETAP. Why? 5 alasan ini. Jadi, lalu apa sih karakteristik dari standar itu sendiri? Jadi beberapa karakteristik terkait dengan di standar. Yang pertama, standar itu tersebut harus dinamis. Yang kedua, standar harus lebih banyak pengungkapan. Dan yang ketiga, standar harus fair value atau memiliki nilai wajar. Ini adalah sedikit penjelasan terkait dengan si standar akuntansi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca kembali dan di-download untuk materi di pertemuan ini, supaya kita bisa membaca kembali, menelaah kembali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.